Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi garis dan sudut. Yang pertama, kita akan melihat kehidupan nyata yang ada di sekitar kita. Kita sering menggunakan senter ya. Lampu senter ini akan menghasilkan garis-garis cahaya. Yang berikutnya, kita sering menemukan ada jembatan yang melintang di atas sebuah sungai. Di sini akan membentuk sebuah garis lurus. Ini ada sebuah kotak. Di sini ada dua garis jajar yang berwarna merah, dipotong oleh garis yang berwarna kuning. Ya. Ini garis yang tegak warna biru juga saling sejajar. Yang berikutnya ada alat yang namanya bedstaff, yaitu sebuah alat untuk mengukur ketinggian matahari tanpa melihat sinar matahari. Cukup dengan bantuan sudut yang dihasilkan oleh alat itu. Kemudian ini ada beberapa pasang rel kereta api. Ini sepasang. Yang warna kuning ini sepasang, saling sejajar. Warna merah sepasang, juga saling sejajar. Ini juga sepasang, saling sejajar. Apa sejajar itu? Kita lihat. Garis A dan B. Ini adalah dua garis yang tidak sejajar. Kenapa? Kita lihat. Karena jarak dari ujung garis yang sebelah kiri jaraknya 5 cm. Sedangkan ujung yang sebelah kanan jaraknya 3 cm. Kalau dilanjutkan ke kanan akan terbentuk titik potong dan terjadi perpotongan, sehingga dia dikatakan tidak sejajar karena perpotongan. Yang berikutnya garis C dan D juga begitu, sama dengan AB. Jarak pada ujung-ujungnya tidak sama. Jadi kalau dilanjutkan ke kiri dia akan terjadi perpotongan. Yang berikutnya garis E dan F. Ini dua garis yang saling sejajar. Jarak sebelah kiri, ujung kiri 9 cm, ujung kanan tetap 9 cm. Kalau kita lanjutkan ke kanan, jaraknya akan tetap 9 cm. Ke kiri juga begitu. Makanya tidak pernah terjadi titik potong, sehingga itu dikatakan garis jajar seperti rel kereta api tadi. Berikutnya ini ada dua garis I dan J. Ini saling nempel ya. Ini namanya saling berhimpit. Ya, jadi tidak ada jarak antara kedua garis itu. Berikutnya garis M dan N. Ini adalah dua garis yang saling berpotongan. Ya, menghasilkan titik potong. Di sini jaraknya 2 cm, sebelah kanan juga 2 cm. Ini membentuk sudut 20 derajat. Ini juga sudut. Nah, ini namanya nanti sudut bertolak belakang. Ini juga bertolak belakang dengan ini. Nah, ini ada 4 sudut ya. Sekarang dua garis berpotongan saling tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena menghasilkan sudut 90 derajat atau saling membentuk sudut siku-siku. Nah, berikutnya kita lihat lintasan rel kereta api. Ya, ini sepasang rel saling sejajar, dipotong oleh salah satu pasangan rel yang lain, sehingga terbentuk 8 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kita gambarkan seperti ini. Dua garis jajar K dan L dipotong oleh garis M, sehingga membentuk 8 sudut. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana kalian menentukan besar sudut 1, besar sudut 2, besar sudut 3, dan seterusnya setelah jelaskan hubungannya. Nah, untuk mencari informasi ini kita lihat contoh. Perhatikan beberapa contoh berikut, gambar berikut. Ini ada sudut 3x dan 60 derajat. 3x ini berada di luar rel ya, jadi ini relnya tadi ya, ini berada di luar, yang ini ada di dalam. Ini namanya sudut luar, sudut dalam. Nah, ini juga begitu, kita lihat. Ini ada sudut yang ada di luar rel, ini ada di dalam rel. Ngadepnya sama. Ada apa? Nah, kita lihat ternyata x-nya nilainya 30. Ini juga begitu, dilihat. Ini relnya, arah relnya ke sini ke atas. Ya. Ini ada di mana ini? Di dalam. Yang ini di luar. Ngadepnya bagaimana? Ternyata nilai x-nya 20. Berikutnya ini ada dua sudut yang sama-sama berada di dalam rel. Tapi nyebrang ini ada lintasan lain. Nah, ini nyebrang. Nah, nyebrang. Nilai x-nya ternyata 20. Nah, ini sama dengan apa seperti tadi. Ini di dalam rel. Sama-sama di dalam rel, tapi nyebrang lintasan lain. Nah, ternyata nilai x-nya 20. Yang berikutnya ini 5x ini ada di luar rel, 40 juga ada di luar rel. Tapi nyebrang. Selain dia di luar, dia nyebrang. Nilai x-nya 8. Berikutnya ini sudut 130 dan 7x plus 25. Ini sama-sama di luar rel. Tapi selain di luar, dia juga nyebrang. Ternyata nilai x-nya 15. Berikutnya ini dua sudut yang ada di dalam rel tapi tidak nyebrang. Ya. Ternyata nilai x-nya 11. Kalian bisa melihat ini kalau besar sudutnya ini. Besar sudutnya dari mana kok bisa 11? Ini juga begitu. Besar sudutnya dari mana kok bisa 15? Kita lihat. Kalau dengan kasat mata kita lihat ini dengan ini besarnya sama enggak ya? Nah, kalau ini dengan ini sama enggak? Nah, atau yang sama dengan ini yang mana? Ini mungkin sama. Ini sama dengan ini. Ini sama enggak dengan ini? Nah, jadi nanti kalian cari informasinya. Kita cari nanti yang berikutnya. Berikutnya ini ada 2x dan plus 10 dan 30. Ternyata kalau kita cari nilai x-nya 70. Ini ada di dalam, dua-duanya di dalam dan tidak nyebrang. Artinya berada di pihak yang sama. Yang berikutnya dua sudut ini berada di luar rel dan tidak nyebrang. Tapi dilihat ini sudutnya, besarnya sama enggak ya? Ini kecil, yang ini lebih besar. Tapi nilai x-nya 6. Kira-kira dari mana? Kita cari nanti informasinya. Sama seperti ini. Sama enggak ini kira-kira? Kalau kita lihat enggak sama. Ya. Dan nilai x-nya 5. Oke. Anak-anak perhatikan ini. Dua garis sejajar dipotong garis lain akan menghasilkan 8 sudut. Mana sudut yang berada di luar rel? Sudut 1, 2, 7, 8. Sudut luar. Berikutnya sudut yang berada di dalam rel 3, 4, 5, 6. Jadi sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Ini berada di dalam. Sekarang yang berseberangan.
Untuk yang ada di dalam, 3 berseberangan dengan 5, 4 berseberangan dengan 6. Yang berada di luar, 1 berseberangan dengan 7, 2 berseberangan dengan 8. Sekarang yang tidak berseberangan atau berada di pihak yang sama, yang ada di dalam, sudut dalam sepihak, 4 dengan 5. Kalau 4 dengan 6 tadi berseberangan, 4 dan 5 ini sepihak, 3 dan 6. Loh, kalau yang luar berarti siapa? 8 dan 1, 2 dan 7. Nah, sekarang ada sudut, tadi kita sudah membahas sudut yang hadapnya kok sepertinya sama. Nah, ini sudut-sudut sehadap. Sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Dari contoh tadi, kita tadi sudah mengetahui kalau ada sudut dalam berseberangan 3x plus 15 dan 75, ternyata nilai x-nya 20. Dari mana? Kita lihat. Kita lihat lagi besar sudut 3x plus 15 yang ada di dalam, ini sudut-sudut yang berada di dalam dan berseberangan. Ternyata besar sudutnya sama. Kalau ini dengan mana? Oh, ini juga sama. Ini dengan ini sama. Nah, secara matematis kalau kita menghitung karena sama dan ini bentuk aljabar, maka kita selesaikan dengan PLSV. 3x nilainya sama dengan 75. Jadi sudut 3x plus 15 nilainya sama dengan sudut 75 derajat. Sehingga 3x sama dengan 75 kurangi 15. Kenapa kurangi? Ini pindah jadi negatif. Ya. 3x sama dengan 60. X sama dengan 20. Baik anak-anak, saya kira cukup. Ya. Kita akan pada saat pertemuan berikutnya kita akan bahas contoh-contoh tadi. Sebelumnya kalian nanti mencoba sendiri terlebih dahulu untuk mengetahui dari mana nilai itu diperoleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.